Matius pasal 15 ayat 22 sampai 28. Saya baca dengan saudara-saudari ganjilnya. Perempuan Kanaan yang percaya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau hendaki." Dan seketika itu juga anaknya sudah sembuh. Haleluya. Saudaraku, iman kita, percaya kita, tindakan kita yang menentukan kepada kita. Amin. Orang mau kata apa, mau ngomong apa, biarkan saja. Dia punya mulut, punya mata, punya telinga, biarkan. Ya, itu urusannya sendiri. Kalau kata-katanya bagus, berpuji Tuhan. Kalau kata-katanya nggak bagus, ya urusan dia sama Tuhan. Mau baik buruk, urusan sama Tuhan. Kita pun begitu. Mau baik, mau buruk keadaan, situasi dan kondisi, sekarang tergantung kepada kita. Kita belajar dari perempuan Kanaan ini betapa imannya dipuji sama Tuhan Yesus. Hai ibu, besar imannya. Hanya modal percayanya. Kalau pujian tadi katakan, ya, aku senantiasa memandang Tuhan. Saudara, yang kita puji, kita pandang, yang kita lihat itu Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara memandang manusia, memandang gereja, memandang suku dan lain sebagainya, saudara nggak dapat apa-apa. Itu bukan iman. Iman itu adalah orang yang hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Mau kayak mana pun situasi, keadaan dan kondisi, tetap pandang kepada Tuhan Yesus. Ya, yang paling parah musuhnya adalah diri kita sendiri. Kalau kamu memandang dirimu saja, sejengkalmu ini saja, ya itu yang kau dapat. Tidak, kita mau memandang kepadanya. Asal ku pandang saja Yesus, asal ku jamah saja sembahnya, asal ku katakan saja Tuhan, jadi semua. Nah, jadi kembali kepada kepercayaan kita. Kesana gak ada boncengan. Sedangkan suami istri aja tuh boncengan, anak pendeta sekali tak boncengan saudara. Masing-masing saudara. Karena itu jangan sampai saudara dimakan oleh siapapun perkataan kah, pemikiran orang kah, atau yang kita lihat kah, jangan saudara. Supaya saudara melihat kebesaran Tuhan itu. Saudara akan melihat kebesaran Tuhan itu, mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Inilah yang dialami wanita. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perkataannya ini, dia datang untuk minta belas kasihan. Datang kepada Tuhan itu bukan menuntut, saudaraku. Sama Tuhan aja kita nggak boleh menuntut, apalagi sama manusia. Siapa manusia? Saudara, dia bisa bikin apa?
kita kadang-kadang datang kepada Tuhan itu memandang kepada perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan para hamba Tuhan. Niatnya sih bagus, saudaraku. Kadang-kadang kita jadi hamba Tuhan niatnya maunya kalau bisa maunya, kalau bisa makanya kadang-kadang kita ngomongin, kita omongin. Kalau saya ngomongnya kejam kadang-kadang keras, karena saya juga keras kejam pada diri saya sendiri, kepada anak saya, kepada saudara-saudara, supaya saudara itu betul-betul kerja keras, berusaha keras, mencapai saudara. Makanya CTN di sini walaupun keluar dari sini ada saya yang berhasil, kalau dia tidak menjadi sombong, kalau dia tetap berpegang kepada Kristus saudara, banyak yang berhasil. Saya kecewa tidak, karena jiwa itu punya Tuhan. Mungkin di tempat ini dia udah gak cocok, ya. Di tempat lain mungkin ada hamba Tuhan yang lain nanti menangani dia, ada yang pas, ada yang cocok. Mudah-mudahan harapan kita begitu. Banyak yang berhasil, tapi banyak juga yang tambah hancur, saudara. Kembali pulang kepada dirinya masih. Mau saudara di sini, kayak mau di sana, di Solo, di mana-mana, saudara. Kalau saudara tetap berpegang kepada Kristus itu, sebenarnya sama aja. Tapi kadang-kadang ada akhirnya disadarkan. Kadang-kadang Tuhan itu kan begitu, saudara. Sabar sekali Tuhan itu, ya kan? Terus, ya, dimanapun dia, kemanapun macam mana pun kadang-kadang manusia kan begitu, saudara. Kita menyadari diri kita kadang-kadang bandel kali, malas kali, koor kali, lambat kali, saudara. Tergantung kepada saudara macam mana model saudara. Saudara harus tahu. Saudara harus sadari itu. Wanita ini memiliki kesadaran itu. Kesadarannya, tahu menempatkan dirinya, kerendahan hatinya itu yang membuat dia dapat pengakuan dari Kristus. Hai ibu, besar iman. Kita lihat kata-kata yang membuat sesungguhnya akan menjadi lemah, tapi dia tidak lemah, maju terus. Yang pertama, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yang pertama, Yesus tidak menjawab. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan, jawabannya tuh gak ada sih. Tapi tidak membuat patah semangat. Ya, Yesus tidak peduli, cuek, baby. Ya, datang lagi murid-muridnya. Ya ada pula tuanya. Suruh berhenti kek, bersekali. Ya, kadang-kadang ada model-model anak-anak bulan mau sosok mengadu. Banyak itu, mau sosok mengadu. Ya, Tuhan Yesus itu ya. Apalagi yang juga mungkin kan. Tapi jangan saudara ambil bagian yang seperti itu. Ada men? Kasih masukan. Jangan mau mengaku. Karena Tuhan terlebih tahu dan hamba Tuhan itu terlebih tahu dengan Tuhannya. Ya kan? Udah pasti dia lebih. Ya kita juga kalau terima masukan cocok ya kita lakukan. Kalau nggak cocok ya kita lakukan. Kasih masukan harus boleh, apa bagus deh. Ya. Tapi di sini kesadaran diri seperti wanita ini sadar diri, mau menempatkan diri, itu anak-anak Tuhan yang benar. Sehingga pengakuan Tuhan luar biasa kepadanya, ya. 2 kali, ya. Kemudian ketiga kali, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kadang-kadang kita mendengarkan khotbah melenceng dari yang kita pikirkan. Maunya kalau khotbah itu maunya menenangkan, mengangkat-angkat, memuji-muji, tidak begitu selalu. Ada waktu-waktu dan saatnya. Kadang-kadang firman Tuhan itu, kadang-kadang dia melicin, memukul, cambuk. Apalagi kalau jiwanya seperti kerbau, mesti dipukul baru mengerti. Jangan harus begitu. Seharusnya mulai kita dengar firman Tuhan, dengar Roh Kudus, kita mengerti paham. Amin. Maka orang seperti itu tidak ada sakit hati, tidak ada tersinggung, tak ada memble, saudara. Seperti itu. Ya. Aku bukan melakukan kepada semua orang domba-domba hilangnya.
ini jiwa baru, pendatang baru. Ya, artinya Tuhan Yesus itu siapa pengikut Kristus itu utamakan dicari di mana dia. Jangan-jangan dia terhilang. Maka perkataan Tuhan Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya udah ngaku dia anak Tuhan, tapi kadang-kadang dia bisa jadi domba diri, hilang. Bisa karena jabatan, bisa karena berkat Tuhan, ya, kedudukan saudaraku, atau bisa juga karena kesusahan saudara. Bisa membuat seseorang itu menjadi hilang. Biasanya rajin gereja jadi macet-macet, jadi membeli saudara. Seperti itu dicari Tuhan. Kalau dicari Tuhan ya itu tadi, Tuhan mencari. Tapi anak terhilang itu udah pasti susah dia. Artinya yang sudah sadar, yang sudah tobat, nah itu dikembalikan sama Tuhan. Kalau dia nggak tobat, dia nggak sadar, saudaraku, tetap keras kepala, tetap sombong, ya kau tahankan kau sampai makan nasi daging. Saudara ngerti? Yang sebelumnya diberkati Tuhan bisa hancur lebur sampai makan makanan yang harusnya untuk binatang dimakan karena keadaan dan situasi. Makanya jangan seperti kerbau mesti dipukul. Maka jangan jadi sifat kita kembali seperti B1 dan B2, kembali ke muntahnya, kembali ke kubangannya. Nah ini jangan seperti itu anak Tuhan. Terus aku senantiasa memandang Tuhan, mau apa yang terjadi dalam hidupku, aku pandang Yesus, aku mau setia, aku tetap berharap, aku bersandar, aku tetap menunggu pertolongan Tuhan. Amin. Itu kebenarannya saudara. Kita harus masuk. Kami jadi hamba Tuhan pun masuk sejenis itu, tapi dengan porsi kami masing-masing. Jadi hamba Tuhan, diluaskan segala sesuatu. Tetapkan Tuhan, dikasih berkat, berubah diri ke dia. Saat banyak sekarang itu yang murtad saudaraku, mereka sudah bertanya Tuhan yang benar itu di mana? Benarnya Tuhan orang Kristen itu betul? Akhirnya panggil Tuhan Yesus, kalau memang kau benar Tuhan, tunjukkanlah padaku, sembuhkanlah aku, jawablah doaku, tunjukkan kuasa-Mu. Wah, luar biasa. Jadi sekarang bukan lagi melalui kata sekarang, sudah banyak manusia-manusia ini takut kadang-kadang bersaksi, atau kadang-kadang itu tadi yang penting keselamatan dirinya masing-masing doang, ya, karena udah ya itu tadi. Ya tidak apa-apa. Gak bisa kau bersaksi dengan mulutmu, kau bersaksi dengan kelakuanmu. Ada men? Makanya banyak orang juga kata, kenapa orang Kristen ya bisa hati orang itu tetap sabar, tetap mengampuni. Yuh, ditanda tanya bagi dia. Akhirnya dia cari tahu. Akhirnya masuk dia ke dalam rencana. Jadi banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan jiwa. Yang mau diselamatkan, kalau nggak mau yang sudah berada di dalam pun dimuntahkan. Yang kau sudah orang Kristen jadi pelayan Tuhan, kalau nggak sungguh-sungguh seperti tujuan tadi, aku senantiasa memandang Tuhan. Nah, dia ada di sebelah kita, bahkan ada di dalam hati kita, bukan hanya di sebelah saja, ada di dalam hati setiap saat, setiap waktu. Ya Yesus, ya. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sampai berkata, Tuhan tolonglah aku. Inilah saudaraku kita dalam Tuhan. Ya begitu saudaraku. Yang pertama Tuhan cuek. Yang kedua tantangan datang kemana kita membutuhkan doa. Banyak dari kata-kata begini kita dengar. Ya harus seperti wanita itu anggap semuanya itu angin lalu. Ya. Kemudian datang lagi Tuhan Yesus, ya, aku datang untuk mencari domba-domba yang terhilang karena itu 3, ya. Selanjutnya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak, patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara ngerti yang perkataan kejam kata Tuhan Yesus? Kalau orang nggak boleh dalam Tuhan disebut dengan anjing. Kalau penundanya beda di surga. Ya,
Masih mending kita kadang-kadang pakai kiasan-kiasan orang. Jangan seperti angin, jangan seperti dari itu Petrus, kata Petrus, ya. Dan jadi surat yang kekasih, apakah tersinggung ini? Wanita, saudara, tidak. Kalau kita mendengarkan entah apapun, kita bawa kepada itu. Apakah aku seperti kerbau, apakah aku seperti anjing, kembali ke hutan. Sekarang ngomong begini, besok udah ngomong lagi lain, karena aku delay, besok lagi berkaya. Manusia tidak berpegang kepada perkataan, saudara. Yang seperti itu mana melihat kuasa Tuhan. Harus tahan banting, saudara. Harus tahan banting. Saya ajarkan dulu sama anak saya. Harus tahan banting. Harus tahan banting. Anak saya sudah memilih yang dokter ini yang kadang-kadang itu, puji Tuhan dibiayai 101 M lebih. Jadi biayanya beasiswanya itu 100%. Jadi walaupun dia sekolah ada jantung dulu, itu kelas favorit itu, bukan kelas sembarangan. Ya. Kemudian tetap dapat gaji selama 4 tahun. Itulah kalau tetap bersabar. Makanya orang tua sama anaknya diajarkan, jangan kau selamatkan dirimu. Nanti baru berkuliah, ini anak saya benar-benar itu jadi apa? Bisa tahu. Gak ada dengaran. Ya, saudara pada buat sama Tuhan, tapi anak-anak pada membeli surat kita. Dimulaikan dari muda-muda, ajak anakmu. Duduk di situ, duduk di situ sekolah kau. Begitu. Tapi jangan pukulin seperti kerto, dan seperti itu. Jangan kata-kata, cara yang kita bikin. Ada men? Cara saudaraku. Dan mulai kecil ajarkan. Duduk situ ya. Jangan gara-gara anak itu membuat kita berdosa, saudara. Akhirnya kita jauh dari Tuhan. Jangan. Kalau bapak kemarin sebenarnya berisik saya, ya. Kalau dia bisa duduk dengan baik, tenang, nggak apa-apa, saudara. Ada. Bahkan saya lihat dia di TikTok, saudara. Berkarya riba, wah, saya ingat zaman-zaman dulu, saudara. Ada yang pakai begitu. Anak pendeta, saudara. Ya, anak pendeta. Jadi kalau anak saya dulu tetap di sini bagian, gak ada yang di situ. Karena masa saya mungkin ingat itu masih kecil, ya. Tapi kalau udah agak apa, ada sekolah minggu ini gak saya ikut lagi lah gitu. Kalau udah ada sekolah minggu kan, si STM, bisa di situ. Makanya 10 tahun dia udah bisa di sini, udah melayani loh. Ini saksi bukti, saksi ibu. Saudara yang setia sekarang ini saksi ibu termasuk bapaknya si Christopher. Kata Yesus tidak baik mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melepaskannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Wanita ini punya kesadaran diri. Kita orang berdosa, amin. Ya, kita orang berdosa. Apalagi kalau dosa kau paling banyak, paling cinta lah kau sama Tuhan Yesus. Seperti itu. Kalau kita sadar dosa kesalahan kita, semakin kita cinta kepada Tuhan. Karena bukan oleh karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, semua karena kasih karunia Tuhan. Ada amin? Itu yang saya rasakan dalam hidup saya. Karena kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada saya, di hati saya. Sehingga cinta saya kepada Tuhan bukan kepada orang. Bukan, punya Tuhan kok. Mau kau pergi, mau kau di sini didik di sini. Didikan yang tegas, didikan yang membawa saudara kepada keselamatan. Kalau saudara mau dibentuk didik sama Tuhan, semua kan harta kekayaan kau mata punya Tuhan kok. Berkat Tuhan mengalir besar itu. Kalau aku emosi. Saya menjawabnya dengan tidak ada pakai hikmah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu itu berproses, saudara. Amin. Seperti wanita ini. Wanita ini datang dengan kerinduan agar anaknya sembuh. Kita semua berlatar belakang datang kepada Tuhan pasti dengan adanya banyak persoalan. Semua. Yunius dia ada di tempat ini dulu masih muda belia, remaja. Pak dia dengan segala keadaan yang ada, Pak
Semua dengan anak yang tetap sini anaknya tertantang, ibu mengemucung juga, ya perjalanannya seorang. Di memori saya semua itu ada. Ya. Semua kita masing-masing ada perjalanan kehidupan kita. Macam mana pun latar belakangnya, macam mana pun cara dan modelnya, sekarang kita ada di hadapan Tuhan seperti pujian tadi, seperti wanita tadi. Aku senantiasa memandang Tuhan. Saudara ada di sini karena Tuhan. Amin. Ingat itu. Saudara di sini karena Tuhan, bukan karena si ini, si itu, si ini, si itu. Itu hanya jalan, hanya cara Tuhan. Ya, semua karena Tuhan. Kalau begitu karena Tuhan, ya sungguh-sungguh sama Tuhan. Wanita ini karena Tuhan Yesus yang dilihatnya. Tak peduli dia mau ngomong apa ke orang. Itu rasul loh, rasul itu sama dengan pendeta-pendeta itu. Udah orang-orang hebat. Apakah dia kantor lemah? Usir Tuhan. Karena dia tahu ini orang perempuan Samaria. Kalau perempuan Samaria, ya levelnya agak beda. Sedangkan Tuhan Yesus saja bilang, aku datang hanya kepada domba yang terhilang, dan dia menyayangi domba-dombanya. Amin. Tapi kalau ada orang datang dengan kesadaran diri seperti wanita ini, sadar diri, siapa engkau di hadapan Tuhan? Karena Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah pendeta sekaligus sama anak saya begitu. Hamba Tuhan, berdua kami hamba Tuhan. Lalu saya tanamkan, andalkan Tuhan. Dari mulai sekarang. Apalagi kan sudah tua ini, umur kami berapa lama lagi? Berapa banyak? Ya kan? Nanti kau ada di mana, kau macam mana? Ya, hidup ini penuh tantangan, ya, gimana saja. Ya, tambah lagi ada anak, tambah lagi ada keluarga, ada tanggung jawab, tantangan semua itu ada di dalamnya. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, selalu menjadi pemenang-pemenang. Amin. Menang mengatasi masalahmu, penyakitmu, pergumulanmu. Saya buktikan itu, kami menang. Pak iya menang. Walaupun tetap masih ada penyakitnya, masih ada. Nekot-nekot. Sudah total? Tidak. Kadang-kadang ada maksud Tuhan itu. Seperti saya. Apakah sudah total sembuh? Tidak. Kalau saya terlalu capek, kumaha itu? Ya makanlah daun-daunan yang segala macam itu, ya kan? Karena memang apa? Kita sudah ada umur. Apa ceritanya kalau udah ada umur kan? Semuanya udah aus-aus. Itu normal saudaraku. Udah aus lah, ekstra-ekstranya udah aus, ya kan? Ya itu darahnya itu mesti pandai-pandai apa yang mau dimakan. Ayo jangan makan dari jaga terus. Sekali-sekali sepotong boleh. Ya kan dari penyakit, dari susah. Ya, yang susah sendirinya. Aduh, nggak bisa. Aduh, nggak bisa. Ya. Jadi, untung Pak Kepala, dia memang makannya nggak bisa dilarang. Tapi ramuan-ramuan itu rajin dia minum. Ya, ada itu yang pahit makan. Obatnya ramuan itu mana yang terangkat, racun-racun obat itu antioksidan. Jadi yang makan obat, makan daun sirih merah sekali-sekali, makan daun sirih hijau sekali-sekali, ya, rebus-rebus itu apa itu serai, jahe dan lain sebagainya, supaya apa lancar. Ingat yang sudah berumur 40 ini, belum ada berumur 40 udah kena stroke karena makan jagal daging. Yang di depan ini mati tiba-tiba karena makan daging 3 hari 3 malam. Daging, iya kan? Ya suruh kasih. Ya itu pelajaran bagi kita. Jangan kita cobai Tuhan. Kata Tuhan ngomel, kau makanlah jagal daging. Sebaik-baiknya tahu-tahunya pula lagi apa yang lemak-lemak. Ingat, belum merupakan dulu. Hampir kan, kita kalau bisa 3 piring, kasih sekarang setengah piring lah kan begitu. Ya, ingat, orang yang sayang akan dirinya, ya, pertama diri kita sayangi. Atau karena anakmu. Kalau kau sayang anakmu, berani berkorban, berani menahan diri, dan berani, ya, semualah. Ya, dibilang kalau suami istri kadang-kadang istri menjengkelkan kadang-kadang ya, maju-maju lah. Ya, kiri dengan kartu ada daging. Tapi cepat-cepat diselesaikan, jangan sampai matahari terbenam.
bisa-bisanya ada sedikit biasa. Saya ini dapat pembalap itu ada, tapi cepat selesai. Dengan apabila musiknya itu datang ke musik itu ya gitu sobat. Jadi ya mari kita belajar, mari kita ya seperti wanita ini ya. Maka kata Yesus kepadanya, ya, hai bu, besar iman, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Begitu juga wanita yang pendaratan, begitu kan? Ngapain itu tadi ini nenek tua ini? Kata murid maksudnya kan? Asal pujama saja. Karena dia berdua kan menghalangi orang jalan kan itunya. Sama dia tua berpenyakit dan bongkok kalinya. Tapi dalam hatinya asal pujama saja jiwanya dan masa kesini. Betul. Ya. Yesus terasa dia tahu, dia maha tahu dia Tuhan kan itu ya. Tahu dia sama dari menjawab bajuku. Katanya sama dia. Guru ini pun orang udah berdasar-dasar penuh begini. Dia kesenggol-senggol itu. Ada tadi menjawab. Coba siapa? Berketakutan wanita yang tua itu. Saya guru saya Tuhan. Ya. Kenapa kau? Ya aku sakit pendarahan begini. Sembuh. Ya. Asal ucap saja. Nah inilah. Jadi saudara tahu firman Tuhan itu senjata kita. Asal saya setia, asal saya sabar, asal saya bertekun, percaya, pasti dia tolong saya. Amin. Itu yang harus menjadi milik kita. Bila kasih saya hati kau datang sama Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita mekot-mekot, tapi saya bilang saya sudah buktikan sendiri dulu. Saya masih ada pekapurannya, masih ada itunya, cara kejepitnya. Bukan sudah sembuh total. Kenapa? Dari buku mata saya ini rabun. Bayangkan 40 tahun yang lalu segini ya begini-begini aja mataku ini. Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Bisa. Ada yang mustahil? Tidak. Kata Alkitab tadi, kesadaran diri kita kalau Tuhan tidak sembuhkan berarti ada maksud Tuhan supaya kita rendah hati. Kalau belum Tuhan berikan yang terbaik, yang setengah baik, ya nggak apa-apa. Berarti itu masih kelas kita. Jangan nuntut. Ini wanita ini. Jangan nuntut. Kesadaran diri kita. Kalau dipercayakan begini, berarti inilah lagi masih kemampuanku, kelasku. Inilah dia. Jadi mari kita merendahkan hati di bawah kaki Tuhan, karena semua kata kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Berkati demikian firman Tuhan. Ya, biar ada kegiatan barang, mari kita berdiri sebentar. Doa sama oleh ibu, ya. Kita hormati, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima
Banyak hal yang akan terjadi di umat, tetapi biarlah lapangkan hatimu dan kuatkan imanmu. Percayalah kepada janji-janjimu, percayalah pada firmanku. Firmanku itu jadi kekuatan, jadi sumber terang bagi jalan-jalanmu. Mengingatkan kau, menyadarkan engkau agar jangan sampai salah langkah, agar jangan sampai kau salah bertindak. Karena itu luaskan rohmu bekerja setiap engkau, sehingga rohmu itu yang menuntun setiap engkau untuk masuk dalam rencanaku. Berbahagialah setiap engkau yang mengandalkan aku Allah Tuhanmu. Aku memberkati setiap engkau. Demikianlah firman-Ku. Sudah